Halo, kali ini saya Aiko Nadia Syafira bersama teman saya Mega Biantara akan memberikan sedikit tutorial materi mengenai dinamika translasi pada bidang miring. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami dasar-dasar dari dinamika translasi. Selamat menyaksikan. Nah, prinsip yang digunakan dalam materi ini adalah hukum kedua Newton, di mana sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F di sini itu maksudnya jumlah gaya, di mana gaya adalah dorongan atau tarikan yang bekerja pada benda, sedangkan massa menggambarkan seberapa malasnya benda bergerak. Jadi, akibat sebuah gaya bekerja pada titik massa, dihasilkanlah akselerasi. Nah, sekarang kita pelajarin dulu step-step untuk menyelesaikan soal-soal dinamika translasi. Yang pertama, itu kita pilih dulu sistem yang mau kita tinjau. Jadi, sistem yang kita pilih ini adalah sistem yang kita perhatikan sampai akhir. Yang kedua, menentukan sumbu koordinat dari sistem yang mau kita tinjau. Nah, menentukan sumbu koordinat ini berguna agar kita konsisten dalam menentukan proyeksi gaya yang bekerja pada benda. Yang ketiga adalah memasukkan atau menentukan sigma F yang bekerja pada sistem. Nah, yang kita pilih ini hanya gaya eksternal ya, gaya internalnya dapat diabaikan. Dan yang kita masukkan atau yang kita tentukan juga hanya gaya yang bekerja pada sistem. Selain itu, bisa diabaikan. Nah, misalnya ada benda pada bidang miring. Nah, berarti kita memilih sistem dulu nih. Sistemnya berarti balok pada bidang miring tersebut. Setelah itu, kita menentukan sumbu koordinatnya, di mana X-nya seperti pada gambar dan Y-nya juga seperti pada gambar. Yang ketiga, menentukan sigma F-nya. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang pertama, dari yang paling sederhana. Di sini ada kubus pada bidang miring. Masanya 2,5 kg. Dan di sini bidang miringnya itu licin, jadi nggak ada gaya gesek yang bekerja. Yang ditanya percepatannya berapa? Nah, sekarang kita analisis dulu. Kalau misalnya ada benda pada bidang miring, secara natural dia pasti akan bergerak ke bawah kan? Jadi, semua gaya yang bekerja ke arah bawah akan punya tanda positif. Begitupun sebaliknya. Di sini yang perlu kita tinjau itu sigma F sama dengan M dikali A. Yang kita cari itu nanti A-nya. Nah, sigma F ini kan ada dua sumbu proyeksinya, yaitu sigma Fx dan sigma Fy. Untuk mendapatkan A-nya, kita bisa tinjau dulu salah satunya. Kita pilih dulu sigma Fx. Nanti kalau misalnya ketemu A-nya, berarti kita tidak usah meninjau sigma Fy. Oh iya, sebelumnya, sesuai step yang tadi sudah diberitahu, kita tentukan dulu sumbu koordinatnya, X-nya seperti apa dan Y-nya seperti apa. Kita pilih ini X dan kita pilih ini Y. Kalau sudah, kita buat dulu diagram dari gaya bendanya. Ke arah bawah itu ada berat benda atau W, kemudian ke atas ada gaya normal. Nah, kita proyeksikan semua gaya ini ke sumbu X ataupun sumbu Y. N sudah pada sumbu Y, jadi tidak usah diproyeksikan lagi.
Kalau W itu kalau diproyeksikan ke sumbu X jadi W sin theta, sedangkan kalau diproyeksikan ke sumbu Y itu jadi W cos theta. Karena kita di sini meninjaunya sigma fx, jadi kita pakai W sin theta. Jadi sigma fx sama dengan M dikali A. Nah, gaya yang bekerja di sini itu kan hanya gaya berat benda pada sumbu X. Jadi kita pakai W sin theta saja untuk gayanya. Jadi W sin theta sama dengan M dikali A. W ini kan M dikali gravitasi. Jadi mg sin theta sama dengan M kali A. M-nya bisa kita coret. Jadi tersisa A sama dengan G sin theta. G-nya di sini kita pakai 10 meter per second kuadrat ya. Sedangkan theta-nya diketahui 30 derajat. Jadi 10 dikali sin 30 jadi 5. Jadi hasilnya akselerasinya 5 meter per second kuadrat. Selesai. Nah, sekarang kita move on ke soal yang lebih kompleks. Di sini lagi-lagi ada balok pada bidang miring dengan sudut tertentu dan si balok ini dikasih gaya 100 Newton. Diketahui juga M-nya 5 kg, G-nya 10, θ-nya 30, dan μk-nya atau koefisien geseknya 0,4. Jadi ini bidang miringnya kasar ya. Kemudian seperti biasa kita bikin dulu sumbu koordinatnya, X yang mana, Y yang mana. Dan kita bikin diagram gaya pada bendanya. Seperti biasa, W itu selalu ke bawah. Kemudian diproyeksiin ke sumbu Y, itu jadi W cos theta. Diproyeksiin ke sumbu X, jadi W sin theta. Setelah itu, seperti biasa juga ada gaya normal. Nah, setelah itu kan ada gaya yang bekerja, jadi dia searah sama W sin theta. Dan ada gaya gesek juga yang berlawanan, jadi nantinya dia tandanya minus. Nah, sekarang kita tinjau dulu sigma Fy-nya. Karena dia nggak ada perpindahan ke arah sumbu Y, jadi sigma Fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja ada N sama W cos theta, tapi mereka berlawanan, jadi N min W cos theta sama dengan 0. Jadinya N sama dengan Mg cos theta. Setelah itu kita tinjau sigma fx-nya. Sigma fx sama dengan M kali A, jadi A-nya sama dengan sigma fx per M. Setelah itu kita jabarin semua gaya pada sumbu X, yaitu F, W sin theta, dan Fg. F-nya 100, W-nya 50, sin theta itu setengah, dikurangin sama gaya geseknya itu μk dikali gaya normal. μk-nya 0,4. Nah, gaya normal itu kita dapetin dari yang di atas tadi, N sama dengan Mg cos theta. Jadi dapat segitu. Terus dibagi sama M-nya. Ini maaf nggak aku tulis secara runtut, langsung dihitung. Jadi 100 dibagi 5, 20. Kemudian 50 dibagi 5, 10 dibagi 2, 5. Kemudian ini 25 dibagi 5, 5 sama 10 jadi 4/2, jadi 2 akar 3. Jadi 25 dikurangin 2 akar 3.
Tinggal kita hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya 21,5.